Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini umat Islam sekarang ini modelnya begini nih. Kadang-kadang ngejawab salam aja padahal hukumnya wajib. Betul Pak? Mengucapkan salam atau memberi salam itu kan sunnah, tapi menjawab salam hukumnya. Jadi kalau wajib harus lebih semangat dari yang memberikan salam. Jadi kalau tadi 2 kali kan gak afdol, mesti 3 kali. Karena kata baginda Rasul, innallaha fitra yuhibbul fitr. Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kepaksa kayaknya. Alhamdulillahillazi arsadana ila sabilil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul wasilati wal fadilati wa ainin naim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'ati khairum min ibadatis sanah. Sadaqallahu wa balagul nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadatil mukarram wal muhtaram, para asatid wa asatizah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Senantiasa kita doakan para guru-guru kita, para alimin, semua yang ada di Masjid Al-Amanah ini, Komplek DKI apa Komplek Wali Kota nih Pak? Komplek DKI ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap pengurus Yayasan Al-Amanah DKI Masjid Al-Amanah beserta jajaran, juga para sesepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang hadir dalam kesempatan ini, mudah-mudahan senantiasa terus diberikan sehat walafiat. Kita senantiasa diberikan rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah, dan kelak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus Allah berikan kepada kita dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin ya rabbal
Ini kayaknya masih kurang semangat. Ini hari kan hari libur, Pak. Tadi sebelum datang ke masjid kira-kira udah pada makan apa belum? Oh, belum. Lah berarti sama mas saya ini. Mudah-mudahan kita selesai melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah. Allah tetapkan ganjaran pahala buat kita semua. Setiap langkah kita menjadi catatan amal di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan selesai kita dalam kajian ini, kita semuanya bisa makan bareng-bareng di rumah masing-masing. Ya Rabbal, ya Rabbal. Takutnya panitia atau pengurus masjid nggak nyediain makan siang gratis, kan begitu Pak. Hari Jumat ada, kalau ini nggak ada nih. Nggak ada. Ya mudah-mudahan buat Ustadz mah adalah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan semua kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang terus menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kemampuan dan kemauan untuk senantiasa takmirul masajid, menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid, yang senantiasa keluar kita dari masjid Allah berikan kita selalu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang istiqamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kesempatan ini kelak akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari baginda Rasul yaumil kiamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dalam surah ke-59 dalam Al-Qur'an, ayat ke-18, nanti dicari itu surat ke-59 ayat 18, kira-kira surat apaan itu nanti. Karena kalau saya sampaikan juga suratnya nanti ya kan bapak-bapak nggak mau nyari tahu nantinya. Kalau saya kasih tahu nanti nggak mau buka-buka Al-Quran. Jadi surat ke-59 itu adalah surat Al-Hasr. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau berbicara tentang iman, iman itu tasdikun biqalbi wa arkanu bil lisan wa arkanu bil amal. Tasdikun biqalbi itu artinya kita nih menanamkan dalam hati sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Ini pondasi yang paling utama yang harus kita pahami. Tanpa keyakinan dalam hati kita, nggak mungkin kita bisa hadir ke masjid ini.
Enggak mungkin kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita mau mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa keyakinan, bisa dipastikan kita menjadi orang-orang yang hari ini tidak mungkin meramaikan masjid-masjid Allah. Yang kedua, wa arkanu bil lisan. Kita ucapkan dengan bahasa lisan kita, mengakui dengan lisan kita, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, wa arkanu bil amal. Selain daripada kita tancapkan di dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, sebuah pengakuan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari semuanya itu implementasinya adalah wa arkanu bil amal. Dengan sebuah amal-amal perbuatan yang kita lakukan, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir. Berapa banyak kata Allah orang-orang yang hari ini dia mengaku beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak sedikit, apalagi kita di umat Islam mayoritas. Betul begitu, Pak? Yang tinggal di sekeliling komplek DKI di sekitaran masjid ini umat Islamnya mungkin hampir rata-rata. Betul apa betul? Betul apa betul? Masjid dibangun dengan megah, dibangun dengan luas, tapi berapa banyak orang yang mau hadir masuk ke dalam masjid, meramaikan sholat subuh berjamaah dan sholat-sholat yang lain. Ini kalau tanpa didasari keimanan nggak mungkin, Pak. Kadang-kadang hari ini yang kita lihat yang meramaikan masjid emang orang-orang yang rata-rata udah pada pensiun. Betul begitu, Pak? Betul apa betul? Betul apa betul? Sebelum pensiun kira-kira rame gak di Masjid Al-Amanah? Alhamdulillah. Berarti fastaqim kama umir, terus istiqomah sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Kalau kajian-kajian yang diadakan di masjid ini, baik kajian Ahad ba'da subuh, ada kan pasti di sini kan? Udah pasti, karena di masjid-masjid sekarang tuh begitu. Cuman yang datang kadang-kadang kan begitu, udah rata-rata di atas 55, di atas 60. Betul apa betul? Kalau masuk masjid selesai sholat ada kajian, kita harus maklumin juga. Rata-rata kalau ustadz memberikan kajian lebih dari 30 menit rasanya kaki mulai kram. Betul? Yang enak nyender di tiang-tiang, kan begitu, Pak. Ini bukannya nyindiran situ, bukan, Pak, emang udah begitu. Saya ngajar ibu-ibu juga begitu, rata-rata kebanyakan nenek-nenek yang ngaji, kaki mulai kesemutan, pinggang mulai pegel, kan begitu.
Tapi itu adalah bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah fa asya ulaika ayakuna minal muhtadun. Orang-orang yang meramaikan masjid rumah-rumahku, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman kepadaku, beriman kepada alam akhirat. Mereka menegakkan solat, wa atuz zakah, mengeluarkan zakat, walam yakhsha ilallah, mereka tidak takut kecuali kepadaku, kata Allah. Jadi kalau kemarin kita masih malas masuk ke dalam masjid, sekarang kita diberikan hidayah untuk meramaikan masjid, itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu. Jadi begitu, Pak. Enggak ada bahasanya giliran kemarin waktu muda masuk ke dalam masjid aja malas, giliran udah tua baru masuk ke dalam masjid. Enggak ada bahasa begitu. Semuanya adalah bagian hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mau udah tua, mau masih muda, semua adalah bagian dari anugerah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi jangan mentang-mentang, oh gue duluan nih, dari muda gue udah masuk ke masjid Al-Amanah, sampai tua istiqomah, dia mah apaan, begitu pensiun baru masuk masjid. Ini orang adalah kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika terlontar bahasa yang demikian dari lisannya. Menjadi orang-orang yang merasa wa ijabul mar'i binafsi, kata baginda Rasul, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar. Dan ini adalah penyakit umat Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang mau 2 hari 3 hari masuk masjid, nggak jadi masalah, biarin. Anak-anak kita masuk masjid, ayo ajak. Anak-anak remaja kita masuk masjid, ayo silakan. Orang-orang yang baru pensiun masuk masjid, alhamdulillah. Daripada begitu tua, pensiun tua nggak masuk masjid kan lebih repot, betul? Betul apa betul? Iya kan? Apalagi jadi biang kerok di lingkungan. Udah tua, hobinya main judi, masih minum, itu kan repot, Pak, betul? Mendingan tua kita masuk ke dalam. Yang dilihat oleh Allah bukan awal pertengahannya, tapi akhir daripada kehidupannya, kata baginda Rasul. Maka orang-orang yang beriman itu walam yakhsha ilallah, dia tuh nggak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika ayakuna minal muhtadun. Di akhir ayatnya Allah memberikan gambaran kepada kita semua, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, maka dia akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Penting jadinya buat kita, Pak. Kembali kepada tadi surah Al-Hasr ayat 18, surat ke-59 dalam Al-Quran. Allah meminta kepada kita, ya orang-orang yang beriman, kalau sudah beriman, maka tahapan berikutnya adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah implementasi dari wa arkanu bil amal. Sebuah gambaran, kalau sudah beriman, maka tahapan keduanya adalah menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beriman, larangan dijauhin, perintah dijalankan. Maka ketika ayat ini turun,
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat ketika ayat ini turun. Ada seorang sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari, ketika ayat ini turun, dari sekian banyak sahabat yang hadir pada saat itu di tengah-tengah baginda Rasul, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika dibacakan ayat ini, beliau menangis terseduh-seduh. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligot, hendaklah tiap-tiap diri mempersiapkan dirinya untuk bekal di hari esok, mempersiapkan dirinya untuk bekal di alam akhirat, mempersiapkan diri kita untuk nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini dibacakan, Abi Dzar Al-Ghifari menangis terseduh-seduh, Pak. Ditanya oleh baginda Rasul, "Wahai Abu Dzar, apa yang membuat engkau menangis ketika aku bacakan ayat ini?" Kata Abi Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan seolah-olah ayat ini berbicara kepadaku, wahai Rasulullah. Aku merasa amalku sedikit, ibadahku kurang, tidak banyak yang aku lakukan buat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Aku nanti ketika aku dihadapkan di hadapan Allah, aku tidak bisa membawa apa-apa yang aku banggakan di hadapan Allah, sehingga kelak nanti Allah masukkan aku ke dalam nerakanya, karena aku tidak bisa berbuat yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligot, hendaklah tiap-tiap diri mempersiapkan dirinya untuk bekal di hari esok." Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat ini, ayat ke-18 dari surah ke-59 dalam Al-Quran, dua kalimat takwa diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah melihat, Allah mengetahui apa-apa saja yang kita lakukan, Pak. Berbuat apa kita hari ini, di tahun ini, di bulan ini, di minggu ini, apa yang sudah kita lakukan, semua tercatat fi lauhil mahfuz. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Surah ke-36 dalam Al-Quran, surah Yasin ayat ke-12. Semua tercatat, semua apa yang kita lakukan, bekas-bekas apa yang telah kita tinggalkan ketika kita hidup di alam dunia ini, semuanya tercatat pada catatan buku besar kita yang telah Allah sediakan buat kita semua. Satu-satu ada namanya, dan nanti akan dibuka di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala catatan-catatan kita tersebut, bekas-bekas yang sudah kita tinggalkan. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Bagaimana tahun kemarin, tahun ini, dan tahun yang akan datang yang sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini? Apa yang sudah kita lakukan yang terbaik? Sudahkah kita menjadi suami yang terbaik untuk istri kita? Sudahkah kita menjadi seorang ayah yang terbaik untuk anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang baik yang kita tinggal di lingkungan kita?
Sudahkah kita meninggalkan bekas-bekas terbaik ketika ajal menjemput kita? Ini jadi pada tegang semua jadinya. Pak, terus apa udah? Kayaknya udah pada ngantuk ini. Maka datang malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya mengingatkan kita semua hari ini. Karena kata baginda Rasul, tafakkaru saati khairum min ibadatis sana. Orang-orang yang senantiasa terus bermuhasabah, dia bertafakur, mengkaji lagi dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, hisab kita punya diri sebelum kita nanti dihisab oleh Allah. Maka kadang-kadang kita begitu tuh Pak. Kata Sayyidina Umar, hisab dulu diri kita sebelum nanti Allah menghisab diri kita. Kadang-kadang kita banyakkan menghisab orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul Pak? Orang kebanyakan kita nilai, betul? Dia mah kalau sholat, kalau lagi ada pentingnya doang. Mau jadi pengurus masjid karena punya kepentingan. Pengen jadi RW ya kan karena punya kepentingan. Mau jadi RT karena punya kepentingan. Dia mah baik-baik di lingkungan, ya paling mau ada maunya. Tuh kadang-kadang kita banyak menghisap orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Ketimbang kita balik lagi, ibda binafsik, kembali kepada diri kita dulu. Sebelum nanti Allah menghisap kita punya diri Pak. Jangan selalu banyak menilai orang lain. Nilai dulu nih kita punya diri, kata Sayyidina Umar. Maka tafakkaru saati khairum min ibadati sanat. Orang yang terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk dirinya dalam rangka bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus merasa dirinya kurang, merasa dirinya lemah, merasa ibadahnya enggak ada apa-apanya dengan orang lain, merasa ilmunya enggak ada apa-apanya dengan ilmu orang lain, tidak menghujat orang lain, tidak merendahkan orang lain. Hisab dulu nih diri kita Pak. Belum tentu nanti apa yang kita di hadapan Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mah banyak dosanya Pak. Sahabat terbaik baginda Rasul begitu, merasa kurang, merasa dirinya lemah, merasa ilmunya enggak ada apa-apa. Kita hari ini merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Kadang-kadang kita mengatakan ilmu dia enggak ada apa-apanya, ibadahnya enggak ada apa-apanya, gua nih lebih baik. Dia mah enggak bermanfaat buat orang lain, gua nih lebih bermanfaat. Betul apa betul kira-kira Pak? Betul apa betul? Lebih baik kata baginda Rasul ketimbang kita melaksanakan ibadah selama 1 tahun. Artinya ibadah yang terus kita lakukan secara maksimal, secara baik, mengkaji diri kita terus, merasa diri kita ini kurang, merasa diri kita ini lemah di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Itu adalah amal-amal terbaik ketimbang amal-amal yang kita lakukan tanpa didasari untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dari dalam diri kita. Datang malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasul, mengingatkan kepada kita hari ini
Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul? Ya Muhammad ismasita fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat kau akan menemukan yang namanya kematian. Enggak ada orang-orang di sini yang enggak bakalan mati, semuanya pada mati. Walikuli umatin ajal fa iza ja ajalhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tiap-tiap kita ini ada batas waktunya kata Allah. Bapak saya begitu. Ada batas waktunya. Semuanya. Apalagi yang namanya kematian, pasti kita akan bertemu dengannya. Enggak ada. Sehebat apapun orang, mau dia presiden pasti mati. Menteri jabatannya pasti mati. Betul, Pak? Betul apa betul? Betul apa betul? Kira-kira ketua masjid mati apa enggak? Ketua yayasan? Orang masih hidup dibilang mati. Ustadz juga begitu, Pak. Ustadz kira-kira hidup, mati. Kan begitu. Semua kita nih. Enggak ada lagi yang kita banggain. Yatsbaul mayitun salasun, yang mengiringi jenazah nih kalau kita udah mati cuma 3. Keluarga, harta, amal. Wa yarji usnani wa yabqa wahid. Yang 2 kembali. Kita punya keluarga balik. Kita punya harta yang kita banggain waktu hidup. Semuanya kembali. Yang tinggal cuma 1, yaitu kita punya amal. Jadi kalau kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, buat yang terbaik. Dengan orang-orang di sekitar kita berikan yang terbaik. Dengan keluarga baik-baik. Dengan anak istri berikan yang terbaik. Dengan saudara-saudara kita berikan yang terbaik. Jangan sampai terputus hubungan kita kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, apalagi gara-gara ya kan kemarin tuh pilihan-pilihan presiden, caleg, pilkada, beda pilihan, sampai hari ini akhirnya kagak pada teguran. Ada di sini yang begitu modelnya, Pak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Hah? Ada apa enggak? Ini yang ada, yang ini enggak. Enggak ada ya. Gara-gara beda pilihan enggak teguran. RT sama RT musuhan, RW sama RW, RT sama RW musuhan, gara-gara beda pilih. Nggak ada yang kita banggain. Lalu kemudian selain daripada kematian itu akan datang kepada kita, wahbib ma'syita fa innaka mufarrikuhu. Cintai apa yang kau cintai wahai Muhammad, tapi ingat semua yang kita cintai ini akan berpisah dari diri kita. Kita cinta banget sama kita punya istri, enggak ada, Pak. Berpisah. Betul apa betul? Betul apa betul? Anak yang kita sayangin semua berpisah nanti. Pangkat, jabatan, kedudukan, kan begitu. Enggak ada yang kekal dan abadi, betul? Kemarin kita jadi pegawai, naik jadi kasih, naik jadi kabit, naik jadi kabak, naik jadi segala macam. Dari pegawai biasa jadi supervisor, manajer, general manager, direktur, semua ada batas waktunya. Betul apa betul? Betul apa betul? Enggak ada yang kekal, semua mufarriku, berpisah dari diri kita. Pangkat, jabatan, harta yang kita bangga-banggain enggak ada. Saya punya mobil saya ada 5. Kira-kira kalau saya mati, Alphard saya dibawa apa enggak? Kan enggak, Pak. Cuman kebanggaan sesaat doang. Rumah saya bagus, enggak ada. Semuanya mufarriku. Wa'mal masyita fa indaka majaziyun bih. Yang terakhir kata malaikat Jibril berpesan kepada baginda Rasul, berbuatlah sesuka hatimu wahai Muhammad, tapi ingat semua yang engkau lakukan akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengambil kesimpulan pada kajian kita ba'da zuhur ini, agar kita senantiasa tafakkaru saati khairum min ibadatis sanat. Di akhir-akhir tahun ini, marilah senantiasa kita terus bermuhasabah, mengintrospeksi kembali apa-apa yang sudah kita lakukan. Karena semuanya, nyawa akan berpisah dari diri kita. Semua apa-apa yang kita banggakan semuanya akan berpisah. Amal yang kita lakukan kelak nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang kita banggain lagi. Maka oleh karena itu, jadikan kehidupan di alam dunia ini majra'atul akhirah, tempat kita menanam, tempat kita menabung, agar senantiasa kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dihadapkan dengan kehadapan yang terbaik yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan amal-amal terbaik yang telah kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia ini. Jadilah seorang ayah yang baik buat anak-anak kita. Jadilah seorang suami yang terbaik untuk istri kita. Jadilah orang-orang yang terbaik di lingkungan kita, di tempat kita tinggal, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang kelak nanti mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, baik di dunia, lebih-lebih di alam akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.